Rumah ini menjadi saksi bisu tragedi yang merenggut nyawa Ermanto Usman. Berdasarkan indikasi awal, polisi menduga peristiwa naas ini terjadi akibat tindak pencurian dengan kekerasan. Namun sederet kejanggalan yang muncul justru menyisakan teka-teki kematian Ermanto Usman. Mungkinkah nyawanya sengaja dihabisi? Sepanjang hidupnya, Ermanto Usman dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia kepelabuhan. Lelaki berusia 65 tahun ini merupakan pensiunan karyawan Jakarta International Container Terminal atau JICT yang mengakhiri masa kerjanya pada tahun 2017. Semasa aktif bekerja, ayah 4 anak ini tergabung dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia dan dikenal vokal menyuarakan isu buruh dan tata kelola pelabuhan. Keluarga menyebut sikap kritis Ermanto sempat membuatnya 2 kali dipecat, tapi kemudian status karyawannya dipulihkan kembali oleh Kementerian Perhubungan. Hingga masa pensiun, perjuangan Ermanto tak berhenti. Ia tetap jadi motor penggerak dan dipercaya menjabat Ketua Paguyuban Pensiunan JICT. Kasus kematian Ermanto Usman menyita perhatian publik termasuk dari anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Rieke mengenal baik sosok Ermanto kala terjadi polemik besar di sektor kepelabuhan pada 2015 silam. Saat itu sebagai pengurus Serikat Pekerja, Ermanto vokal menolak perpanjangan kerjasama Pelindo II dengan pihak swasta dalam mengelola dan mengoperasikan JICT karena diduga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Ia mendesak DPR membentuk panitia khusus guna mengusut kasus ini. Perjuangan Ermanto dan kawan-kawan membuahkan hasil. Panitia khusus hak angket Pelindo II akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka. Berkaca pada rekam jejak Ermanto, Rieke menduga motif di balik kematian tragis Ermanto Usman bukan sekedar perampokan. Sampai berakhirnya saya yakin Pak Ermanto terus memperjuangkan agar dibukanya kasus korupsi di pelabuhan yang terindikasi di peti SK. Indikasi kuat ini bukan pencurian, tidak ada barang yang hilang. Jangan ada yang memframing ini perampokan. 3 bulan sebelum tragedi naas terjadi, Ermanto sempat menjadi narasumber dalam salah satu episode siniar bertajuk Madilog. Kala itu Ermanto mengungkap sederet temuan dugaan kasus penyimpangan tata kelola pelabuhan usai rekomendasi Pansus Hak Angket Pelindo II untuk menghentikan kerjasama yang merugikan negara tidak dijalankan. Adalah 7 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus Angket ya, melalui sidang paripurna yang disampaikan langsung pada waktu Ketua Pansus Hak Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, dan dinyatakan ada kerugian negara 4,08 triliun. Nah, kan menarik ini, rekomendasi ini ada 7 rekomendasi, salah satunya adalah pembatalan kerjasama ini. Rupanya kami melihat begini, ini yang membuka kotak Pandora baru, korupsi berkelanjutan. Mereka melanjutkan nih, di 2021 itu dengan surat berbekal surat itu, itu diabaikan sama sekali lah kata saya. Kalau saya boleh silain ini Pak Gun, ini adalah pemerintah di atas pemerintah. Tim Dipo Investigasi berupaya meminta konfirmasi kepada PT Pelindo II terkait kematian Ermanto yang dikaitkan dengan rekam jejaknya sebagai aktivis pelabuhan. Namun hingga kini belum ada konfirmasi balasan dari pihak Pelindo. Menanggapi berbagai dugaan yang berkembang, polisi menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan terbuka terhadap setiap informasi baru guna menyingkap tabir di balik peristiwa ini. Semua masih dalam penyelidikan ya, mohon waktu ya. Mohon dukungannya. Kalau ada saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan dan lainnya informasi-informasi, kami dengan senang hati bisa untuk menampungnya. Perjalanan Ermanto, sang aktivis pelabuhan, kini terhenti dalam peristiwa yang masih diselimuti misteri. Di balik tragedi ini, ada keluarga yang menanti kepastian dan sebuah kasus yang menuntut kejelasan. Keadilan tak boleh padam meski kebenaran masih terselubung dalam kegelapan. Dan setelah terduga pelaku masuk, ada informasi bahwa kabel wifi di sebelah sana, Bang Dharma, itu terlepas. Meskipun itu sebenarnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian terduga pelaku langsung masuk ke kamar. Apakah hal ini juga semakin memperkuat bahwa ini bukan sekedar soal pencurian tetapi pembunuhan berencana? Saya hanya bisa melihat bahwa
tujuannya adalah kepada beliau almarhum. Itu saja, ya, dari cara masuknya, cara ininya, menggambar di mana beliau tidur dan sebagainya. Tetapi dari cara masuknya ini sudah digambar. Itu yang penting, ya. Poinnya itu ya? Poinnya itu, dan perlu dimulai dari jendela ini, karena luar ke dalam itu jalan masuknya. Tinggal didalami saja masalah jendela ini. Ya, apakah betul dalam keadaan terkunci? Ataukah memang sudah dibiarkan terbuka, lupa, atau disengaja? Ini cuman analisa saja, ya. Kita bisa melihat ya bahwa kaca ini sebelumnya sudah dipecahkan ya oleh pihak keluarga untuk mengevakuasi ya. Betul ya Pak Dalsap? Untuk Karena mengevakuasi. kuncinya tidak bisa terbuka. Betul. Pintunya nggak bisa terbuka karena kuncinya nggak ada. Oke, karena pintunya terkunci, akhirnya keluarga memutuskan untuk memecahkan kaca ini dan menyelamatkan. Mengevakuasi Korban. almarhum Ermanto dan Ibu Pasmilawati. Terakhir mungkin Bang Dharma, melihat analisa Bang Dharma tadi mulai dari terduga Cara masuk. pelaku yang memasuki melalui jendela dan langsung menuju ke kamar korban. Analisa Bang Dharma, apakah terduga pelaku ini merupakan orang dekat atau orang suruhan? Sementara sebelum penyidikan selesai, yang pasti tujuannya mengarah kepada beliau. Berarti ada hal yang beliau lakukan membuat banyak pihak mungkin ya merasa terganggu. Karena kalau lihat dari cara masuknya dan langsung tertuju, menurut saya terlalu cepat kalau kita mengatakan oh ini hanya kejadian atau insiden yang tidak terencana. Kalau menurut pengalaman saya, kalau orang suruhan itu pasti bayaran. Untuk orang bayaran tidak gampang untuk sampai kepada penyuruh. Ya, jadi memang ini harus dilakukan penyidikan yang sangat-sangat cerdas dan hati-hati. Yang pertama tentu pasti ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam artian bahwa ada pihak-pihak yang memang melakukan pengawasan. Apakah bisa dikatakan bahwa tewasnya sang aktivis pelabuhan ada indikasi tindak pidana pembunuhan berencana?